Orang di kampung orang tuh jangan kayak itu minum di halaman kayak ini. Orang ada bawa minuman tuh kemana kan? Jangan di dalam warung kayak ini. Kita mah udah habis ya lah. Nah, ada mana guru nanya lah. Oh, berarti baik aku melihat mulai situ kamu minum minuman melihat aku apalagi bubuhan kamu di sini. Asli kan Bah. banyak aja melihat gue. Hanya haji mah maka dikem tagur. Nah udah habis jadi minum gue. Aku duduk di situ nama lihat kan. Ayo ulun minta maaf ya. Bah. Kami salamnya. Minta maaf ya. Ayo belajar pian ulun. Ampean aja kam. Cari haikam di sini ada warung minuman kusur ampe. Tuh di tengah padang tuh kusur ampe juga mesti. Kalau ada mah dibunkam ikan aja para rumah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini kedatangan tamu yang baru saja viral masuk di beberapa media lokal kita. Beliau adalah Kepala Desa Bataratat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemarin ulun lihat pian viral di medsos, di berita karena membubarkan ada orang mabuk di desa pian katanya. Iya, betul. Ada minum-minuman keras lah. Ada minum-minuman keras. Memang sering terjadi kah, Bang? Ya sering deh. Sering terjadi. Sering terjadi. Tapi itu marah-marah memang bener dimarahin asli atau? Ya seperti itulah. Ya. Oh, berarti sampean memang negurnya agak keras gitu. Iya. Memang sudah kebiasaan gitu lah ngomongan. Pandirnya aja orang kebiasaan gitu sudah. Tapi memang banyak yang minum minuman di kampung sampean. Memang. Hampir rata-rata warung di sana yang malam-malam itu kebiasaan ada minum-minuman itu. Di sana banyak warung, Pak. Banyak warung malam yang memang dari habis isya misalnya sampai tengah malam atau sampai hampir subuh dia jaga warung, yang cewek-cewek itu jaga warung. Nah, di sana banyak yang mabuk-mabukan. Iya. Kemarin sempat ditutup juga katanya, Pak. Ditegur lah. Iya, ditegur untuk yang pelayan warungnya. Soalnya kan itu warung itu disewa. Bukan dari asli kampung situ yang berwarung. Oh, jadi di desa Bataratat itu banyak warung tapi sebenarnya bukan orang lokal yang jaga warungnya itu. Bukan. Dia nyewa jaga di sana. Iya. Memang pelanggannya memang khusus untuk laki-laki malam yang jalan-jalan gitu kan? Segitulah. Yang jalan-jalan malam kan. Banyak ya anak-anak mungkin yang jalan-jalan malam gitulah. Tapi dia ini enggak, Pak? Maksudnya sekedar jaga warung atau dia misalnya dengan tanda kutip menjual diri misalnya. Enggak. Kalau menjual diri enggak. Cuma warung. Pakaiannya dengan pakaian yang terbuka. Dulunya sih pernah ada yang terbuka. Tapi setelah itu sudah sudah ditegur. Sudah pakaian agak rapi. Sudah ada perda juga ya. Oh, sudah ada perdanya, Pak? Ada perdanya. Oh. Kemarin itu sempat viral dan sekarang katanya Bapak kepala desa yang baik katanya di komentar itu, Pak. Alhamdulillah. Ini periode keberapa, Pak? Baru. Iya. Berapa bulan? Baru pelantikan kemarin Agustus. Oh, baru 2022. Agustus 2022. Iya. Berarti baru sekitar
3 bulanan, 4 bulanan. 4 bulanan, 5 bulanan. Tapi memang gini, Pak, apakah memang warung-warung malam ini memang dikeluhkan oleh warga Bataratat atau ada yang terganggu? Kayaknya kalau omongan sih gak ada, Bang. Tapi diam-diam aja. Tapi kan kita yang melihatnya yang ada nyaman. Soalnya kan ada lagi warung yang bukan di dekat rumah itu, kalau yang arah ke Kandangan itu lebih ramai lagi. Tapi itu di luar desa. Di luar desa Bataratat. Nah, kita kan melihat dari sana kan pernah ada pembunuhan di antara perbatasan, pernah dulu. Antara perbatasan Bataratat sama Parandakan itu pernah ada pembunuhan. Lagi belum kita jadi kepala desa. Pembunuhannya karena memang dipengaruhi minuman keras. Iya. Jadi memang itu yang datang ke warung itu memang ada orang kampung kah atau orang luar kampung, Bang? Atau orang yang melintas di jalan, itu kan jalan nasional tuh kan? Iya. Nah, atau orang yang melintas itu, Bang? Orang-orang yang melintas itu aja mungkin sudah sering tiap malam juga mungkin dia jalan dari Kandangan. Soalnya kan di Kandangan nggak ada lagi warung malam. Warung malam yang seperti itu kan. Oh, di Kandangan. Kandangan kan sudah tutup. Sekarang di tempat kita masih ada. Iya, di tempat kita itu dari orang Kandangan, Barabai. Datang ke tempat kita. Yang sewa warung itu. Tapi kalau yang pelanggannya, Bang? Kalau pelanggannya rata-rata sih dari Kandangan, dari rantau juga ada. Sering mabuk, ada perkelahian. Nah, itulah yang kita takutkan. Berangkat dari sana, sampean malam-malam sering mengontrol. Iya. Tapi gini, Bang. Kalaunya itu kan dari aparat desa. Sekarang dari aparat penegak hukum, misalnya kayak polisi atau TNI misalnya, adakah melakukan kerjasama dengan Pian untuk melakukan memantau keamanan di warung-warung itu, Bang? Bisa. Pernah juga. Ya. Sekalian masang perda, pernah. Setelah itu ada juga jalan lagi, pernah juga. Perdanya kayak gimana sih, Bang? Perdanya bunyinya itu dilarang minum minuman keras di warung, berpakaian rapi. Ya, ini apa? Pelayan warungnya yang di bawah umur dilarang juga. Setiap ada warung baru kan harus lapor ke RT atau kepala desa. Tapi itu dilakukan nggak, Bang? Dilakukan memang. Iya. Maksudnya kalau ada dia warung baru, dia lapor ke sampean atau ke aparat desa yang lain? Lapor. Ini katanya, Pak, ceritanya jadi sampai sampean melakukan peneguran dengan keras itu seperti apa? Terkait ada perda dan juga kan warung itu cuma baru aja setengah bulan. Tapi ada kira-kira setengah bulan. Sebelum itu kan dia ke rumah izin dulu mau buka warung di sana. Atau sudah kita kasih tahu juga tidak boleh minum minuman keras, berpakaian rapi. Dan apalagi warung itu kan pas di samping rumah kita. Jadi kan pas kita lihat lagi masukin minuman gitu kan, nyampur minuman, enggak, pas ngoplos minuman, menuang. Iya. Pas menuang ke arah rumah kita, pasti kan langsung kelihatan. Nah, kita tanyakan sama pelayan warung kenapa, kan kita datangin, kita tanyakan kenapa nggak ditegur, katanya nggak melihat. Masa satu botol minuman sudah habis nggak ada melihat. Nah, jadi kan setelah itu kan dia ngomong juga kan, terakhir itu kan waktu di video itu, kalau disuruh berhenti kami berhenti katanya. Ya kalau diomongin duluan gitu kita berhentikan aja. Tapi kalau
abang ada melaporkan nggak bang ke pihak kepolisian? Kalau ini soalnya namanya mendesak. Kalau minuman itu sering juga kita omongkan ke Kapolsek. Tapi sering juga Kapolsek sama anak buahnya kan pantau. Tapi dia dapat minuman itu bang dari mana? Maksudnya dari warung itu kah? Mungkin bawa dia. Oh, bawa dari luar lalu minum di warung itu. Oh. Ada berapa bang warung di desa sampean? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ada 14. Ya, tapi itu ada warung masyarakat sendiri yang punya masyarakat sendiri itu ada. Itu tapi maksud ulun yang warung malam bang, yang warung memang warung apa namanya biasanya disebut warung jablay kah atau apa? Kalau sejenis warung jablainya itu hampir 10-an lah. Hampir 10-an. Kalau yang sisanya itu warung malam punya masyarakat. Yang buat truk-truk mampir semuanya itu. Oh, ada memang. Ada memang. Oh, memang beda. Ini warung yang dijaga cewek-cewek dengan pakaian jablay. Ya. Dan ini warung masyarakat yang memang buat persinggahan truk dan sebagainya. Sekarang ada yang tutup katanya, Pak. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Oh, mana jadi gimana, Bang? Cerita soal warung yang tutup itu, Bang. Apa memang karena pian tutup atau memang dia tutup sendiri karena merasa bahwa bersalah atau gimana? Ya, kita tutup untuk kita berhentikan lah dia itu. Kenapa, Bang? Karena ketemuan minum-minuman itu. Soalnya sudah kita larang keras gitu kan. Jangan sampai ada minum-minuman keras di desa saya gitu. Kayaknya layak bang, kan banyak kalau nyeditapin ya kita kira-kira hampir setiap desa lah ada warung-warung malam. Kecuali daerah perkotaan mungkin nggak ada. Tapi kalau di arah ke Tapin Tengah kan ada juga. Mungkin bisa jadi contoh, Bian Pak. Iya. Bahwa kan berani menegur, berani itu kan mabuk. Iya. Nggak takut gak sampean bang? Kita kan cuma negur warungnya. Yang jelas kita negur warungnya. Kalau urusan yang mabuk kan kita mungkin dia merasa sendiri, mungkin merasa salah juga. Tapi nggak ada. Ini berapa kali sudah bang? Pian memantau orang-orang di warung atau warung-warung malam yang ada di kampung Pian? Kalau memantau sih sering aja kan. Habis-habis ada malam-malam keluar malam kita lihat-lihat kan. Tapi kita lihat dari luar aja. Saya pernah mampir. Nanti kan takutnya kalau dikira mampir nanti pembakalnya mau warung ya. Ada pernah yang marah nggak bang? Atau melawan? Gak pernah. Soalnya pertama itu. Yang video yang beredar yang ramai itu yang pertama. Terus selanjutnya ada kan bang? Itu sebelum itu juga ada satu malam itu 2. Tapi ada yang maksud tuh ada yang melawan, ada yang itu nggak ada. Oh, memang setelah abang datang ditegur langsung bubar. Setelahnya ada ancaman nggak bang? Setelah kejadian ini ada yang misalnya itu kan disewa bang. Itu kan artinya ada warga Pian yang menyewakan warungnya buat dijagalah oleh perempuan-perempuan itu. Nah, ketika abang melakukan itu setelah kejadiannya apakah ada ancaman nggak bang? Nggak ada sih sampai ke tempat kita nggak ada. Ya. Cuman kalau isu-isu itu mungkin benar apa enggaknya nggak tahu ya gitu. Tapi gini bang, kalau menurut pendapat Pian, apakah Pian itu pengennya di desa Bataratat itu nggak ada warung kah? Maksudnya warung yang dalam tanda kutip itu bang lah. Atau hanya sekedar ya berpakaian sopan dan sebagainya, gimana bang? Kalau untuk warung malam sih kita tidak melarang juga,
silakan aja, tapi berpakaian dengan rapi dan tidak ada pengunjung yang membawa minuman keras dan berminum minuman keras di warung itu. Oh, jadi kalaunya ada pengunjung yang bawa minuman keras, itu ya sebaiknya diusir lah, kasarnya kan, oleh si penjaga warung. Kalaunya penjaga warung ini melakukan hal itu, mungkin nggak masalah bagi kepala desa dan aparat desa, mungkin Bang lah. Sebelumnya kan kita sudah ini juga sama-sama menjaga. Minum Bang. Oke. Silakan minum. Sama-sama menjaga kan ketentraman ketentraman masyarakat, baik si yang usaha ataupun masyarakat. Gini Bang, ini pertanyaan boleh Bian jawab atau enggak. Apa ada yang melindungi warung-warung malam ini Bang? Maksudnya modelnya ada preman kah, atau ada orang-orang di desa misalnya yang dibayar untuk melindungi mereka? Kalau di desa saya tidak ada. Tempat lain Bang? Sepengetahuan Bian? Kalau tempat lain kayaknya nggak ada juga. Oh, memang nggak ada. Memang mereka tumbuh sendiri, nggak ada yang ini. Tapi ada nggak Bang yang misalnya dia sambil jual diri kah atau? Kalau masalah itu kita kurang tahu ya. Kalau pemantauan kita nggak ada. Ulun pikir siapa tahu Bian ada menemukan itu. Tidak pernah menemukan lagi. Nggak ada. Kita kembali ke kasus pembunuhan waktu dulu Bang. Pembunuhan itu kejadiannya di tahun 2022. Ini posisinya memang bukan di desa Pian, bukan. Di desa sebelah. Oh, kisahnya gimana ceritanya Pak? Kalau kisahnya kronologinya kita kurang tahu itu. Soalnya pas kita di Binuang, berapa hari di Binuang. Yang jelas nih dengar-dengar mabok. Terjadi perkelahian. Katanya minta korek atau apa kemarin? Ya, masalah kayak gitulah dengar-dengar lah. Tapi gini Bang, masyarakat itu ada nggak pernah mengeluhkan bahwa dengan adanya warung-warung ini mereka ada rasa ketakutan, karena kan ada perkelahian itu dan sebagainya, ada nggak Bang? Kalau itu sih ada juga sih omongan dari masyarakat. Karena warung-warung malam ini agak bebas gitu. Ya agak bebas dari banyak anak-anak muda yang kayak gitu. Takutnya kita juga kalau ada apa di kampung kan. Soalnya kita nggak tahu orang mana kan. Tapi pelanggannya itu Bang usianya kisaran berapa Bang? Dari di atas 50 juga ada. Oh, di atas 50 juga ada. Anaknya di bawah 20-an sampai 50-an itu ada. Tapi kejadian kayak perkelahian itu memang nggak ada di desa Bian. Untuk dari kita menjabat awal dari Pak Desa sampai sekarang tidak pernah. Kalau yang kemarin itu kan sampai meninggal. Maksudnya kalau perkelahian biasa karena mabuk atau apa, memang nggak ada selama Bian menjabat. Tapi kalau sebelumnya Bang? Sebelumnya untuk desa Betaratat tidak pernah juga. Soalnya di situ kurang ramai. Yang lebih ramai sebelahnya. Iya. Dari sisi agamanya gimana Bang? Ya tidak enak lah dipandang kan. Tapi kita bukan terlalu ke agama juga, yang penting kita ya agak rapi lah pakaian. Dan minum-minuman keras itu yang penting, kalau bisa nggak ada. Terkait ini Bang, hari ini
Pian sebagai kepala desa, adakah melarang masyarakat Pian misalnya untuk membuka warung-warung seperti itu? Tidak melarang. Jadi nggak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi yang Pian larang minum-minuman dan berpakaian kurang sopan atau terbuka tadi. Soalnya kan kita jalan provinsi ini, nanti omongan kita dengar dari misalkan kita kemana, wah di sana warungnya rame. Soalnya kan ini sudah mulai rame kan, gara-gara di kandangan sudah nggak boleh lagi kan. Oh, jadi memang yang datang ini yang dari luar kabupaten tapi datang ke sini karena di tempat mereka sudah ditutup. Iya. Sekarang gini Bang, adakah dari desa mengusulkan ke pemerintah daerah atau ke DPR misalnya untuk membuat perda melarang bukanya warung-warung seperti itu? Tidak pernah sih. Nggak pernah. Soalnya kan kita usaha masyarakat juga kan. Ada kan yang memang mereka jualan nasi warung sampai jam 10 malam. Ada yang khusus truk mampir istirahat. Itu kan orang kita desa Betaratat. Oh, maksud ulun yang ini Bang, Kalau yang terbuka itu Bang. Udah pernah sih. Nggak ada usulan atau apa? Mungkin bisa Bang diusulkan bahwa kan sepengetahuan lu kalau di kandangan itu ada perdanya terkait larangan warung malam itu untuk atau warung jablay itu untuk buka. Nah sekarang di Kabupaten Tapin kata Pian tadi kan bahwa itu dilarang. Cuma dilarangnya itu minum-minuman kerasnya, berpakaian kurang sopannya, tapi belum ada larangan soal membuka warung malam dengan segala atributnya itu kan. Nah hari ini mungkin bisa Bang bahwa kepala desa datang ke bupati atau ketua dewan untuk mengusulkan itu Bang. Untuk terkait itu mungkin kita lihat perkembangan yang ada dulu lah. Tapi ini Bang, kalau Pian tahu Bang, sebenarnya berapa sih pendapatan mereka itu, banyak kah sehingga mereka mau jualan-jualan kayak gitu? Mungkin ya lumayan mungkin lah. Makanya kan harus ramai, harus apa gitu ya, kebiasaan. Kalau ya anggaplah kalau pakaian terbuka itu kan ramai. Memancingnya dengan pakaian terbuka. Tapi harga makanannya biasanya berapa Pak? Harga makanan mahal juga ya. Mahal. Satu gelas teh hangat misalnya. Iya. Mungkin itu bisa 5 ribuan, bisa 10 ribu lah. Oh. Sama kerupuk mungkin ya, apa kuaci kan sih ya. Lalu alasan mereka untuk membuka warung itu pernah Pian tanyakan Pak? Tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kira-kira itu memang karena kebutuhan ekonomi kayaknya Pak. Iya. Mungkin. Iya. Makanya kita kan sama-sama menjaga, bilangin kita kan, kalian berusaha di sini, tolong jaga desa ini kan. Ya kita paham aja kan, cari usaha kan. Sama-sama usaha tapi ya mereka harus tetap menjaga norma-norma ya yang ada di daerah sana kan Bang. Bahwa berpakaian sopan, tidak menjual misalnya kayak minuman keras, atau bilangnya ada tamu yang mabok-mabokan segera diusir. Kalaunya dari berapa 10 warung yang tersisa itu Bang, itu rata-rata yang jaga warungnya itu, perempuan-perempuan yang jaga warungnya itu asalnya dari mana Bang? Rata-rata dari kandangan. Dari kandangan. Hulu sungai lah. Hulu sungai. Tapi kalau dari daerah kita sendiri kayak Tapin ada nggak? Tapin ada satu. Oh cuma satu. Iya. Oh. Berarti bukan orang Tapin sebenarnya malah. Bukan. Banyak
dari hulu sungai. Tapi ketika datang mereka tetap minta izin dulu ke sampean. Iya. Minta izin tuh. KTP kan kita minta KTP. Tetap dilakukan pendataan berarti. Iya. Artinya gini, Pak. Kalau menurut pendapat Tuhan pribadi bahwa cuma Tapin aja yang belum melakukan misalnya ada perda yang kayak gitu kan. Iya. Lalu akhirnya yang di kandangan berapa pindah ke sini. Iya. Itu mungkin kalau hanya kompak mungkin ya. Semuanya misalkan dari kepala desa, mungkin mengajukan itu ke bupati atau ke dewannya mungkin bisa ya. Untuk yang warung-warung. Rencana pengusulan ada? Soal perda ini kan peraturan daerah yang diajukan biasanya lewat DPR atau pemerintah daerah bisa kan? Kira-kira ada rencana kah, Pak? Apa itu? Apian mengusulkan? Enggak lah, mungkin ada lah. Nanti kalau mungkin kalau ada pertemuan dengan bupati atau rapat bersama kepala desa dan bupati mungkin bisa diusulkan Pak itu. Jadi kalau ada perdanya itu kemungkinan nggak perlu repot lagi sampean yang turun malam-malam jalan negur. Kan ada itu kan kalau ada perdanya biasanya tugasnya Satpol PP. Paling sampean melaporkan ke Satpol PP datang kerja sama Pian, kita lakukan peneguran. Pengennya sih desa-desa lain itu ada apa? Saling berbicara lah masalah ini kan. Mungkin kita ngomong ke camat dulu atau gimana kan. Soalnya kan ya yang terutama kan kita kecamatan Lokaicat itu dari Bitahan sampai Parandakan kan banyak warung-warung gitu kan. Dengan segala resikonya malah. Iya. Mabuk, perkelahian, ada yang sampai meninggal. Pakaiannya seterbuka apa sih Pak hingga bisa menarik? Ya kalau dilihat ya, kalau pakaiannya lebih seksi, mungkin itu lebih banyak pengunjung. Itu hukumnya di sana. Iya. Sama ada musik-musik. Itu pasti banyak. Musik-musik yang DJ gitu kah? Ya, sejenis itu lah, ada hiburannya. Kalau di tempat saya sudah kada dibolehkan. Oh, iya. Jadi apa yang nggak dibolehkan? Minuman keras. Minuman keras, musik yang ya nyaring. Berpakaian seksi. Iya. Tutup dong Pak nanti warungnya. Kira-kira gitulah. Kira-kira bakal tutup semua itu warung. Gak kalah sama yang seksi kan. Tapi kan kita ya kalau mau silahkan. Kalau tidak mau di situ atau mau cari tempat yang lain silahkan. Kalau mau di tempat itu ya ikuti aturan itu. Gini Pak, mungkin bisa Pian sampaikan harapan-harapan Pian ke depannya terkait permasalahan ini. Ya harapan saya untuk masyarakat di sana bisa ini apa warung-warung malam ini bisa sesuai yang kita harapkan. Ya kita bolehkan aja warung-warung malam dari manapun untuk pengunjung dari manapun silahkan. Tapi saya harap jangan sampai minum minuman keras atau mabuk-mabukan di warung itu. Itu Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak pembakal Mataratat. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini Pak. Jadi seperti itu kawan-kawan. Video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.